Timbul pertanyaan, kenapa ada lagi huruf ya? Sedangkan kemarin di pertemuan pertama di makhraj al-jauf di sana juga keluar huruf ya. Apa bedanya? Kan di al-jauf itu keluar 3 huruf. Pertama alif, waw sukun dan ya sukun. Di sini juga ternyata ada ya lagi. Memang ada 2 tempat, ada 2 makhraj untuk ya. Tidak. Untuk ya di al-jauf yaitu ya yang sukun atau huruf mad. Ya, huruf maddiyah yang tidak keluar dari lisan, yaitu keluarnya dari rongga mulut, ruang kosong. Karena ya-nya sukun. Termasuk huruf mad. Kan alif, waw sukun, ya sukun untuk al-jauf. Adapun ya yang di sini yang dimaksudkan di tengah lisan adalah ya yang berharokat. Ya, yi, yu gitu. Ataupun yang sukun juga bisa, asal tidak mad. Katakan misalkan ai. Ini di tengah lisan ai. Jadi yang dimaksud ya-nya yang keluar dari al-jauf adalah ya yang dipakai untuk memanjangkan huruf atau huruf mad. Ya, baik. Wastul lisan, tengah lisan berarti ketiga huruf ini di sini. Ja, sya, dan ya di tengah. Kira-kira untuk mengucapkan ja, sya, ya dari tengah lisan ini nempelnya ke al-hanak atau ke al-asnan? Ke langit-langit atau ke gigi? Ke langit-langit. Langit-langit ada bagian-bagian. Bagian yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Langit-langit nomor 3. Apa namanya? Langit-langitnya apa namanya? Langit-langit keras. Berarti dari lisan tengah lurus ke atas langsung ke langit-langit nomor 3, langit-langit keras, lurus ke sana. Kita praktekkan. Ja, ja, ji, ju. Kita belum berbicara sifat. Kita baru berbicara tentang makhrajinya saja. Mempaskan tempat keluar dari huruf-huruf, ya, termasuk huruf ini. Sekali lagi, ja, ji. Sambil dirasakan apakah betul tidak lisan kita yang bagian tengah ini nempel ke langit-langit nomor 3 atau langit-langit keras. Betul atau tidak sambil dirasakan. Ja. Ingin lebih yakin lagi disukunkan. Aj. Lidah nempel tidak ke langit-langit? Lidah yang mana? Tengah. Nempelnya ke langit-langit yang mana? Ah, sekali lagi. Aj, ij, uj. Itu huruf jim. Bil haji. Sebelum dikeluarkan kasrohnya huruf jim, coba ditahan dulu. Bil haj. Ditahan dulu lidahnya. Bil haj. Betul yang nempel itu lisan tengah? Itu huruf jim. Itu makhraj huruf jim. Kemudian yang selanjutnya masih wastul lisan, yaitu huruf shin. Ya. Berarti sudah tahu sekarang shin itu di mana? Di wastul lisan. Betul tidak? Coba kita praktekkan. Sha, shi, shu. Terasa tidak tengah lisan nempel ke langit-langit? Kurang terasa, kita sukunkan. Ash, ash. Sambil dirasakan ini nempel, ini yang nempel teh lisan mana? Nempelnya ke langit-langit yang mana? Coba. Ash, ish, ush. Minasyaitoni. Jadi shin itu di sana, di tengah lisan atau wastul lisan nempel ke al-hanak, ya, ke langit-langit keras atau nomor 3 di sini. Itu untuk huruf shin. Jadi kalau ada yang bingung, ada yang bertanya kemudian bingung, tidak usah bingung karena sudah tahu bahwa shin ini adalah keluar dari tengah lisan yang nempel ke langit-langit keras. Gitu. Kemudian yang terakhir dari wastul lisan adalah makhraj huruf ya. Huruf ya. Ya yang dimaksud adalah
ya itu sendiri bukan ya yang kemarin dibahas yang masuknya ke huruf mad, bukan, tapi ya yang betul-betul dibaca ya-nya, bukan untuk memanjangkan huruf-huruf yang lain, ya. Dan ya ini juga sama keluarnya di wastul lisan, tengah lisan. Coba ya, yi, yu, ai, sambil ditahan, jangan dulu dilepas. Ai. Nempel bagian tengah lisan. Ai. I. Ui. Kita tasdidkan. Iyyaka. Iyyaka. Nah, ya tersebut keluar dari mana? Dari wastul lisan. Nah, itulah makhraj yang kedua dari al-lisan, yaitu wastul lisan, mengeluarkan 3 huruf, yaitu huruf jim, shin, dan ya, yang nempelnya sama ke langit-langit keras atau langit-langit nomor 3. Itu yang kedua dari al-lisan, yaitu wastul lisan. Baik, yang ketiga dari wastul lisan, kita hapus dulu ini. Yang ketiga dari wastul lisan, Yang ketiga dari al-lisan, maksudnya yang ketiga dari al-lisan adalah hafatul lisan. Apa itu hafatul lisan? Tepi lisan atau samping lisan. Ya. Tepi lisan atau samping lisan. Nomor 3, hafatul lisan. Hafatul lisan. Ada berapa huruf yang keluar dari hafatul lisan? Ada 2 huruf. Yang pertama adalah huruf bod, yang kedua adalah huruf lam. Bagaimana atau sebelah mananya hafatul lisan itu? Kalau kita menggambar lisan di sini, nah ini lisan, katakan, ini lisan lidah kita. Mana yang disebut dengan tepi? Mana yang disebut dengan sisi? Yaitu ini sisi, ya. Ini adalah sisi lisan yang bergaris, ya. Ini adalah sisi lisan. Ibarat ini lisan, berarti kalau sisinya mana? Ini sisi. Sisi. Setiap sisi itu adalah hafah. Ada 2 huruf yang keluar. Pertama, sisi kanan dari belakang sampai sini. Yang kedua, sisi kiri dari belakangnya juga sampai sini. Yaitu untuk huruf bod. Baik dari sisi kanan atau dari sisi kiri. Baru sisi depan ini adalah makhraj untuk huruf lam. Makhraj lam. Baik, pertama huruf dod. Sekali lagi bahwa al-lisan ini tidak bisa keluar huruf sendirian, harus ditempelkan ke organ yang lain. Ada 2 organ, al-hanak, al-asnan. Kira-kira untuk huruf dod ini nempelnya ke al-hanak, langit-langit, atau ke al-asnan, gigi? Al-asnan, yaitu gigi. Pertanyaannya lagi, tadi gigi kan sudah ada bagian-bagiannya, ada banyak bagian-bagian. Kira-kira untuk mengucapkan huruf dod itu nempelnya ke gigi yang mana? Kan ada as-sanaya, ada ar-rubaiyat, ada al-anyab, ada ad-dawahik, ada at-tawahin, ada an-nawajid. Kira-kira nempelnya ke gigi yang mana? Ke gigi geraham. Ke gigi geraham. Gigi geraham itu yang mana? Gigi yang suka dipakai untuk ngunyah. Gigi geraham. Ya, semua gigi geraham itu ditempel untuk makhraj bod. Ya, untuk geraham itu semuanya. Ya. Kemudian kalau kita ingin mengucapkan huruf bod, ini tidak harus dua-duanya, meskipun bisa dua-duanya.
Misal kita pakai yang sebelah kanan, sisi lidah yang sebelah kanan. Nempelnya berarti ke gigi geraham kanan, tapi tidak dengan yang bawahnya, hanya gigi geraham atas saja. Sekali lagi, makhraj dhad itu samping lisan atau hafatul lisan, kalau kita memakai yang sebelah kanan berarti nempelnya ke gigi geraham kanan atas. Tidak dua-duanya. Kan gigi yang biasa kita pakai ngunyah itu kan dua-duanya. Gitu. Gigi bertemu kemudian menghancurkan makanan. Itu dengan gigi geraham. Akan tetapi untuk mengeluarkan huruf dhad itu yang ditempel oleh hafatul lisan itu tidak dua-duanya, hanya gigi geraham atas saja. Faham? Hanya gigi geraham atas saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin memakainya lidah samping kiri, berarti ditempelkannya ke gigi geraham kiri atas. Gigi geraham kiri atas. Tidak dengan gigi geraham yang bawahnya. Jadi kalau kita ingin memakai yang kanan, nempelnya ke gigi geraham kanan atas. Kalau kita ingin memakai yang kiri, berarti nempelnya ke gigi geraham kiri atas. Boleh tidak kita misalkan memakai dua-duanya sisi lidah kita, kanan dan kiri? Boleh tidak? Boleh. Kalau sudah bisa. Jangan dua-duanya langsung, kita ambil saja dulu. Satu juga Wallahu alam apakah bisa, tidak, ya. Satu juga biasanya perlu latihan, ya. Satu juga perlu latihan yang cukup maksimal, cukup lama. Maka satu saja dulu. Silahkan enaknya di kanan atau di kiri, ya. Silahkan dipilih. Kalau sudah bisa dua-duanya, kadang kanan, kadang kiri, coba disatuin, dibarengin langsung. Kalau bisa, silahkan, ya. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu tidak memakai salah satunya. Ya, misal pakai makhraj yang lain itu salah. Ya, yang penting harus memakai makhrajnya itu sendiri. Itu huruf dhad. Baik, kita coba cek. Anak satu kali, para hadirin satu kali. Do. Jadi bukan tidak ada getaran, tidak ada angin yang keluar. Karena ini termasuk huruf jahar, tertahannya nafas. Bukan hamas yang mengalirnya nafas, bukan. Ini mah tertahan. Do. Bukan do. Kalau do, dadi, du itu huruf dal. Itu mah dari depan, ujung lisan depan. Akan tetapi untuk huruf do pakai yang samping. Coba do. Ana di sini pakai yang kanan. Do. Di. Du. Memang tidak terlihat karena di dalam. Ya, salah satu huruf yang agak sulit atau agak lama mempelajarinya itu huruf dhad. Kenapa? Karena ketika diajarkan tidak bisa dilihat karena di dalam. Beda dengan huruf-huruf atau makhraj yang terlihat. Itu mudah. Akan tetapi untuk huruf dhad mah agak rada tidak susah. Tapi butuh perjuangan. Ya. Baik, do. Di. Pakai lidah yang samping. Di. Du. Ya, bukan berarti ini lisan kita kemudian dibalikan ke samping, bukan. Bukan gini. Bukan. Atau ke kiri. Bukan. Tapi lidah kita seperti gini, kemudian tinggal ditempelkan saja bagian sampingnya. Tidak usah membalikkan yang depan ke belakang. Ya, tinggal ditempelkan, digeserkan. Sekali lagi, do, di, du. Ibu pakai kanan kiri? Kanan ibu? Kanan kiri bu? Duka cen itu kan. Baik, kita sukunkan. Al, il, ul, fil ard. Nah, jadi kalau misalkan disukunkan itu bakal terasa sifatnya, itu istitolah. Jadi seperti gini, si lidah kegigit, ya. Ada rentan waktu lah, ada waktu atau haknya. Baik, sekali lagi, do, di, du. Memang di samping
Memang lisannya di samping, tapi tidak berarti si kepalanya ikut ke samping. Bo, tidak, biasa saja. Di dalam surat Al-Fatihah ada huruf dod 2 kali. Ghairil maghdubi, maghdubi alaihim walad, bukan walad, tapi walad. Ya, kebanyakan dari kita biasanya dari depan walad itu salah. Atau ada getaran seperti huruf zo, walad zo, salah. Atau seperti huruf dal, walado, salah. Dod yang dod dari samping lisan atau hafatil lisan. Walad. Ini perlu latihan. Ya, baik. Kita coba ya, ana dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, kita fokus di dodnya saja dulu. Itu yang pertama dari hafatul lisan, itu huruf dod. Sekali lagi, dari samping lisan, kanan ataupun kiri, nempelnya ke gigi geraham. Tapi gigi gerahamnya yang atas. Meskipun nanti bakal nempel ke gigi geraham yang bawah sedikit. Kenapa? Karena lidah kita besar. Karena lidah kita lebar. Ya, tapi niatkan saja tujuan kita ke gigi geraham yang atas. Gitu. Kemudian yang kedua dari hafatul lisan adalah sisi depan, sisi lidah depan, yaitu untuk huruf lam. Untuk mengucapkan huruf lam dari sisi depan lisan, nempelnya ke al-hanak atau ke al-asnan, ke langit-langit atau ke gigi. Untuk huruf lam, gigi yang mana? Gigi seri atas. Gigi seri atas yang mana? Ini? Dari dalam. Berarti kumaha? Yang betul bukan ke gigi, tapi ke langit-langit. Tadi kan sudah digambarkan langit-langit ada berapa? Ada 5 bagian. Ya, ada 5 bagian. Katakan ini langit-langit, ini lidah kita. 1, 2, 3, 4. Ini anak tekak 5. Ke langit-langit yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Ke langit-langit nomor 1. Apa ini? Gusi. Gusi itu apa? Gusi itu adalah daging tempat tumbuh gigi. Daging tempat tumbuh gigi. Gigi yang mana? Atas bawah? Atasnya semuanya atau hanya sebagian? Semuanya. Semuanya gigi atas yang keluar dari daging, dari gusi. Nah, gusinya itu ditempel oleh lidah semuanya. Bukan hanya, katakan ini. Misal ini adalah gigi atas dan gusi. Ini gigi atas. Berarti ini gusinya, dagingnya. Nah, yang ditempel oleh sisi lisan depan untuk lam itu ditempelkan ke gusi semuanya bagian atas. Bukan hanya gusi yang untuk gigi seri saja yang 2 ini. Bukan. Tapi semuanya. Semuanya. Ya. Katakan ini lisan, sisi depan, nempel ke gusi semuanya. Faham? Gusi atas. Depan belakang. Belakang atau dalam. Di bagian dalam. Jadi seperti ini. Ini gigi, ada gusinya. Ditempelkan lisan kita ke gusi tersebut. Itu adalah bagian langit-langit juga. Jadi ketika kita menyebutkan huruf lam, misal alhamdu, alhamdu, bukan kalau berarti hanya ke gusi yang tengahnya saja, tidak ke gusi yang semuanya. Harus tempel ke gusi semuanya yang banyak, yang lebar ini. Baik, alhamdu. Jadi bukan tapi al. Itu untuk huruf lam. Adalah yang kedua dari hafatul lisan. Jadi hafatul lisan memiliki 2 huruf, keluar 2 huruf, huruf dod dan huruf lam.
Untuk huruf dhammah ke gigi, lam ke langit. Ini 3 poin ya. Sementara untuk makhraj yang tempatnya di al-lisan. Nanti masih ada lagi yang 4, 5 dan seterusnya. Ya, karena waktunya terbatas, mungkin hanya 3 saja dulu untuk al-lisan. Pertama adalah aqsal lisan, yang kedua adalah wastul lisan, yang ketiga adalah hafatul lisan. Ya, itu yang bisa disampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Ya. Surat Al-Ahzab. Baik. Wa tadhunnuna billahi dhununa, itu dibaca. Ya, dibaca. Sama halnya ketika di Al-Ahzab juga di ayat di halaman terakhir, Bu. Iya. Seperti wa ata'na rasula fa adalluna sabila. Itu namanya sifar. Nanti kalau misalkan di akhir itu dibaca panjang 2 harokat, tapi kalau di tengah itu tidak dibaca panjang. Nanti ada penjelasannya insyaallah untuk materi ini. Jadi intinya dibaca Ibu ya. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Silakan. Iya, silakan. Bismillah. Oh, jadi translate dari Arab ke Indonesia gitu. Kalau ditulis dalam abjad Indonesia, ya, penulisannya itu seperti apa? Ada yang memang 2 huruf, ada yang memang tidak, Ibu ya. Tapi kalau misalkan ingin lebih jelasnya, lihat saja penulisan yang tepat, ya. Jadi di tahsin tidak ada pelajaran itu. Sebetulnya di tajwid tidak ada. Misalkan bismillahi, apakah ditulis bismillahi? Apa A-nya 2? Kalau di komputer itu hanya cukup dengan misalkan huruf A dikasih tanda seperti itu. Ada di komputer, di HP. Ya. Kalau penulisan secara manual, apakah pakai 2 huruf seperti ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah panjang? Ya, bisa. Tapi banyak juga yang tidak ditulis dengan 2 huruf. Iya, ini seperti ini. Tapi ada juga kurang mempelajari, Bu ya. Silakan cari saja di kamusnya, ya. Tapi ini kan bukan tahsin ya. Tapi gak apa-apa. Ya. Ya. Tapi ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, apakah ditulisnya seperti ini atau biasa saja gitu. Ya. Nanti carilah saja. Takut salah. Ada lagi? Cukup? Cukup sementara mungkin ya. Itu yang bisa disampaikan terkait makhraj yang ketiga, yaitu al-lisan. Baru 3 poin dari al-lisan yang dibahas. Masih ada poin-poin selanjutnya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa mempelajarinya lagi. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.